Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat chiffon ketan hitam. Kue ini dibuat tanpa pengembang tambahan seperti SP, baking powder, soda kue, dan lain-lain. Tapi hasilnya super lembut, selembut kapas, rasa ketan hitam dan santannya enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 6 kuning telur. Tambahkan 125 ml santan. Gunakan campuran 65 ml santan kemasan dengan 50 ml air. Tambahkan 100 ml minyak goreng. Aduk sebentar sampai rata. Ayak 125 gram tepung ketan hitam dan 60 gram tepung terigu. Kita ayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur ke adonan. Aduk rata menggunakan whisker. Nah, kalau udah rata seperti ini, udah cukup. Sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 6 putih telur. Lebih baik kondisi putih telurnya ini dingin ya. Kita bantu jaga kestabilan kocokan. Tambahkan 1 sendok teh vanila ekstrak atau bisa pakai pasta vanila. Tambahkan setengah sendok teh garam. Dan tambahkan juga setengah sendok makan perasan jeruk nipis atau lemon. Gunanya untuk membantu menjaga kestabilan adonan. Selanjutnya bahan-bahan ini akan kita mix menggunakan mixer. Kita mix dulu menggunakan kecepatan rendah, kemudian langsung aja perlahan kita naikkan kecepatannya ke kecepatan sedang cenderung tinggi. Di sini aku pakai speed 5. Mixer ini punya 6 kecepatan ya teman-teman. Kita mix sampai berbusa. Kalau udah mulai berbusa, ini kayaknya aku agak telat ya, tapi masih bisa. Masukkan 140 gram gula pasir. Masukkan gula pasir secara bertahap. Kita beri jeda setiap kali memasukkan gula pasir sekitar 30 detik sampai 1 menit. Dimasukkan sekitar 3 tahap sambil di-mix terus sampai kental dan creamy. Di sini perlu diperhatikan jangan sampai over mixing. Cukup sampai tekstur busanya banyak, halus, dan mengkilap. Kalau kita angkat, terbentuk jambul yang lemah seperti ini. Ini kocokannya udah soft peak. Tapi kalau terbentuk jambul yang kaku atau kocokannya firm peak, masih aman dan bagus untuk digunakan ya. Yang penting tidak lebih dari itu. Ambil sepertiga kocokan putih telur, masukkan ke dalam adonan kuning telur. Aduk rata dengan teknik aduk lipat. Caranya seperti ini. Kalau udah rata, kita masukkan lagi sepertiga kocokan putih telur. Kita masukkan lagi ke dalam adonan kuning telur. Aduk rata dengan teknik aduk lipat, caranya sama seperti sebelumnya. Terakhir kita campurkan sisa sepertiga kocokan putih telur dengan adonan campuran tadi. Campur keduanya sampai rata. Kalau udah rata seperti ini, tuangkan adonan ke dalam loyang chiffon. Gunakan loyang khusus chiffon ya teman-teman. Tulban bongkar pasang. Ini ukuran 20 cm tapi modelnya seperti mangkok, bukan yang agak lurus. Saranku lebih baik pakai yang modelnya itu agak lurus supaya mudah dikeluarkan dari loyang. Nah teman-teman, menurutku ini kepenuhan, jadi aku ambil adonannya sedikit, aku sisihkan ke loyang bongkar pasang lainnya. Setelah itu hentakan loyang, keluarkan udara berlebih. Lanjut kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 175 sampai 180 derajat Celcius atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Panggang sekitar 60 menit atau sampai matang. Di menit ke-20, kita slit permukaan chiffonnya seperti ini. Gunakan cutter atau pisau yang tajam. Ini opsional ya teman-teman. Hal ini kita lakukan supaya permukaan chiffon gak retak saat mengembang dalam proses pemanggangan. Menurutku ini agak susah ya. Kalau masih belum kokoh bisa kempes di part ini. Lanjut kita panggang kembali ya teman-teman. Pokoknya total waktu yang aku butuhkan itu selama 60 menit. Nah setelah 60 menit dipanggang, ini udah matang. Bisa kita angkat.
Setelah diangkat, loyangnya langsung aja kita balikkan, sangga dengan botol seperti ini. Chiffon harus segera dibalik setelah dikeluarkan dari oven supaya tidak kempes permukaannya. Kita biarkan sampai benar-benar dingin sekitar 1-2 jam baru kita keluarkan dari loyang. Nah teman-teman, setelah 1 atau 2 jam pastikan loyang udah dingin, suhunya udah turun. Keluarkan dari loyang dengan cara seperti ini dulu. Kita tekan dengan hati-hati. Setelah permukaannya udah memisah dari pinggiran loyang, bisa lanjut sisir pinggirannya menggunakan pisau yang tajam. Bisa kita angkat dan lepaskan juga bagian bawah chiffon dari loyang. Bantu dengan pisau. Bisa kita balik. Terakhir, sisir bagian tengahnya. Bisa kita balik dan lepaskan dari loyang. Nah hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Jujur aja aku tuh masih belum jago ngeluarin chiffon dari loyang. Agak was-was takut gompel-gompel gitu loh teman-teman. Nah ini dia chiffon ketan hitam. Menul-menul banget, jiggly. Udah gak sabar buat nyobain. Potong-potong sesuai selera. Ini lembut dan lentur banget. Lihat ya teman-teman, teksturnya tuh super lembut, selembut kapas. Kayak gini, ini enak banget, ringan, tetap moist. Rasa ketan hitam dengan santan yang perpaduannya tuh nggak pernah salah. Ini enak banget, selamat mencoba. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.